Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Uus Toharudin MPD dan Bapak Sunata SPD MPD selaku dosen mata kuliah Literasi Abad 21. Sebelumnya, perkenalkan saya Sivanisa dengan NPM 215060087. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi karakter literasi. Teman-teman, sebelum kita memasuki penjelasan materi, di sini saya akan memberitahukan materi apa aja sih yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama ada literasi, yang kedua ada gerakan literasi sekolah, yang ketiga ada komponen literasi, dan yang terakhir ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah dan Pertumbuhan pada Budi Pekerti. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki penjelasan lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu literasi. Jadi, literasi adalah sebuah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, bercerita, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda, sesuai dengan tujuannya. Teman-teman, memasuki penjelasan, di sini ada deklarasi Praha UNESCO yang menyatakan bahwa pada tahun 2003 tentang literasi mencakupi bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi pun bermakna praktik dan berhubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Selain itu pun, literasi informasi berkaitan dengan sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi. Teman, kita memasuki materi yang kedua tentang gerakan literasi sekolah. Apa sih itu gerakan literasi sekolah? GLS atau Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga negara, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. GLS pun adalah suatu gerakan sosial yang didukung kolaboratif dengan berbagai elemen yang berupaya untuk mewujudkan berupa pembiasaan membaca pada peserta didik. Nah, teman-teman, selanjutnya ada materi yang ketiga nih, tentang komponen literasi. Apa saja sih komponen pada literasi ini? Di sini, komponen literasi terbagi menjadi 6. Yang pertama ada literasi dini. Literasi dini ini merupakan suatu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi dengan gambar, dan juga lisan yang dibentuk oleh pengalamannya yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Yang kedua ada literasi dasar. Literasi dasar itu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, menulis, membaca, dan menghitung yang berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempresentasikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan juga pengambilan kesimpulan pada pribadi. Yang ketiga ada literasi perpustakaan. Nah, literasi perpustakaan ini memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan juga non-fiksi dengan memanfaatkan koleksi referensi dan peridikal. Yang keempat ada literasi media. Literasi media ini merupakan sebuah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Nah, yang kelima ada literasi teknologi, yaitu kemampuan teknologi yang memahami kelengkapan seperti hardware dan software. Nah, yang terakhir ada literasi visual. Pada literasi visual ini dapat merupakan sebuah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan juga literasi teknologi yang mengembangkan sebuah kemampuan dan juga kebutuhan belajarnya dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan juga bermanfaat. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi tentang gerakan literasi sekolah dan penumbuhan budi pekerti. Ada dampak yang diharapkan pada GLS ini atau gerakan literasi sekolah ini, yaitu dengan menciptakan ekosistem sekolah yang literatur agar budi pekerti peserta didik dapat tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Teman-teman, di sini ada ciri-ciri sekolah literal, yaitu yang pertama ada menyenangkan dan ramah anak sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar warganya.
Yang kedua ada menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama. Yang ketiga ada menumbuhkan semangat rasa ingin tahu dan cinta terhadap pengetahuan. Yang keempat ada memampukan warganya untuk berkomunikasi dan berkontribusi kepada lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada mengakomodasikan partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal di sekolah. Teman, ada tahapan pelaksanaan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Yang pertama ada tahapan pembiasaan. Nah, tahapan ini di mana siswa itu menumbuhkan minat bacanya melalui kegiatan literasi atau membaca selama 15 menit. Yang kedua ada tahapan pengembangan. Nah, pada tahapan ini kegiatan literasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami bacaannya dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi sehingga bisa berpikir kritis dan dapat mengolah kemampuan komunikasinya secara kreatif dengan melakukan kegiatan bacaan. Yang ketiga ada tahapan pembelajaran. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami teks dan juga mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan berkomunikasi. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menuturkan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.